ketika parenting itu belum di blow up secara nasional. Di tahun-tahun awal, boleh saya prediksikan sekitar 5 tahun lah, Indonesia. Semoga Allah mengabulkan doa-doanya ya. Nah, yang setahu saya, yang pengamatan dari situ semakin kesini mulai dari gadget, kemudian sikap di sekolah, yang kadang jadi orang tua pun itu juga perhatian juga kurang gitu kan, karena ada beberapa kasus juga yang saya temui tentang perilaku menyimpang. Nah, menurut Pak Suluh hal-hal semacam itu seharusnya gimana gitu kan? Kan itu kan sesuatu hal yang tidak seharusnya terjadi pada anak gitu. Kalau saya melihat di era saya masih kecil itu sangat jauh sekali dari keadaan yang sekarang, perubahan begitu signifikan. Oke. Baik, jadi perbedaannya saya mulai dari perbedaan antara zaman dulu dan dengan zaman sekarang. Sebetulnya kalau dari teknik komunikasi antara orang tua zaman dulu ya dan zaman sekarang pun belum banyak berubah awalnya ya, ketika parenting itu belum di blow up secara nasional. Kalau sekarang udah mulai nih banyak istilahnya parenting bukan hal yang baru lagi buat telinga masyarakat Indonesia ya, jadi juga nggak begitu sulit untuk menerangkan. Nah, saya kembali ke ini, zaman dulu dan zaman sekarang sebetulnya pola komunikasi pada waktu itu relatif sama. Artinya begini, komunikasi yang dibangun pada orang tua zaman dulu pun belum efektif, motivatif, inspiratif, dan partisipatif ya. Pembedanya ketika zaman dulu itu masih belum dimanjakan dengan kemajuan teknologi ya, di mana Android ya sudah dalam genggaman tangan, sehingga segala bentuk yang ada di dunia maya pun ada di genggaman tangannya. Sehingga apa? Zaman dulu walaupun kalimat yang disampaikan, cara komunikasinya belum efektif, motivatif, inspiratif, dan partisipatif, orang tua masih memberikan keleluasaan kepada anak-anak zaman dulu untuk bermain secara bebas di alam ya. Maka muncullah permainan-permainan dolanan ala tempo dulu, mulai dari jeblak-jeblak suweng ya, delik-delikan, klean ya kan kayak gitu. Kemudian lagi kotak sodor ya dan sebagainya lah. Nah, itu adalah permainan-permainan yang sebetulnya melengkapi mekanisme dunia pendidikan ya, yang mulai sejak dulu pun lebih didominasi untuk mengedepankan kecerdasan intelektual, tapi dilengkapi dengan istilahnya dalam tanda kutip keleluasaan lah. Kalau itu lebih santun, keleluasaan bukan kebebasan lah ya, tapi walaupun bentuknya sama ya, keleluasaan untuk anak-anak berekspresi secara bebas dengan teman-temannya di area halaman lingkungannya, di lapangannya dan sebagainya. Mereka bermain mulai dari main kelereng, main dampak batu dan sebagainya. Nah, di situ sebetulnya adalah mengasah kecerdasan emosional. Oh, gitu. Karena saat berinteraksi secara langsung, anak-anak pada saat itu otomatis akan berupaya untuk menyelaraskan bagaimana agar bisa memahami perasaan temannya ya. Pada saat anak-anak lumrah lah tengkar, tapi pada saat itu dia cepat clear gitu ya. Ya memang sekarang pun demikian, hanya bedanya anaknya itu tadi. Nah, di sisi lain di kondisi sekarang ini sudah dimanjakan dengan hal tersebut. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan hasil penelitian yang saya sampaikan tadi? Setelah hasil penelitian itu muncul, maka kami secara sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga yang memang intens dan kontens ya di bidang smart parenting ya. Saya inisiasi, saya fasilitasi, kemudian alhamdulillah ya sebagai founder dari Gerakan Smart Parenting mulai 2011 Gerakan Smart Parenting pun berjalan ya. Dan ini pun tentunya tantangan awal di tahun-tahun pertama amat sangat sulit sekali ya, sangat sulit sekali. Namanya babat alas ya. Iya, babat alas gitu babat. Kalau sekarang sudah banyak mereka yang membranding ahli parenting ya, sah-sah saja ya, tinggal jam terbangnya saja yang membedakan itu. Nah, ketika Gerakan Smart Parenting ini berjalan pun akhirnya kami mengimbangkan di sisi lain Gerakan Smart Parenting ini sebagai lembaga sosial yang pure memberikan ilmu kepada masyarakat ya, tapi di sisi lain untuk kelangsungan
kehidupan lembaga ini kami juga ya profit oriented atau mencari laba juga iya, jadi imbang subsidi silang ya. Nah, ketika berbicara untuk mencari laba, otomatis kan logikanya adalah ketika sudah mendapatkan banyak pembicaraan dari masyarakat yang positif terkait masalah Geraha Smart Parenting kan itu, ketika banyak ternyata Geraha Smart Parenting ini. Nah, ketika banyak yang membicarakan positifnya, secara otomatis kalau politik namanya elektabilitas, tapi kalau di dunia ya wirausaha ini ya, bahasa simpelnya adalah laku dibeli atau laku dipercaya oleh customer, oleh klien ya, untuk menggunakan jasa kami. Bagaimana mekanismenya di tahun-tahun awal, boleh saya prediksikan sekitar 5 tahun lah, karena sampai dengan 2015 masih lebih sering kali saya membagi bersama teman-teman membagikan pengetahuan Smart Parenting ini secara gratis, free 100% ya, tanpa tendensi apapun. Kenapa? Karena kami punya angan-angan nih, Banyuwangi bisa tuntas untuk menekan ranking tersebut bergeser menjadi ke bawah ya. Kalau 0, 0 nggak mungkin lah, namanya juga pernikahan pasti ada yang bercerai gitu. Tapi paling nggak turun ke bawah ya, turun ke bawah, dan demikian juga kenakalan remaja, narkoba dan sebagainya turun ke bawah ya, dengan pendekatan parenting tadi. Nah, lalu apa yang menjadi tips kami untuk agar bisa langsung dieksekusi, langsung dipraktekkan, langsung diterapkan, langsung diimplementasikan oleh masyarakat ya. Kami kenalkan itu tadi pola komunikasi yang efektif, motivatif, inspiratif, dan partisipatif ya. Disinilah kami menggembleng ya, untuk tahapan pertama bertemu dengan komunitas apapun, terutama komunitas yang sifatnya pemberdayaan perempuan seperti PKK. Kemudian juga bisa jadi walaupun bukan spesialis ke perempuan, tapi ke pemuda, Karang Taruna kami kenalkan, karena mereka juga dalam masa-masa usia pernikahan dan edukasi. Nah, komunikasi efektif, motivatif, inspiratif, dan partisipatif inilah yang selalu kami blow up, kami gulirkan, kami kenalkan ya, kami transferkan kepada masyarakat. Itu Mas Dwi. Oke, terus untuk apa ya, dari progres itu, dari pertama ide, ide kemudian mulai menjadi sebuah konsep, kemudian merealisasi konsep, seberapa berat perjuangannya sampai setidaknya bukan ke arah yang sempurna atau di titik tertinggi gitu, tapi setidaknya progres, seberapa berat progres itu. Karena kalau kita melihat persepsi masyarakat itu kan juga wow juga gitu. Iya. Jadi kami melakukan upaya pilot project ya. Jadi dari skup yang terkecil, katakan belum bisa menembus ke lini PKK, kami ada komunitas ibu-ibu yang kumpul, entah itu apapun istilahnya lah, bisa jadi forum arisan, bisa jadi forum rumpi lah istilahnya, pokoknya terkecil lah, entah 10 orang kami edukasi ya. Dan kami edukasi dari hal yang paling sepele, ini perjuangan kami. Jadi contohnya kami kenalkan komunikasi efektif, motivatif, inspiratif seperti apa. Saya kasih contoh, awalnya saya kasih sebuah kalimat kepada salah satu yang hadir, ibu-ibu tadi ya. Misalkan namanya Bu Siti. Bu Siti, ibu saya karangkan kalimat ya, yang nanti ibu ucapkan pada saya. Kalimatnya adalah, Pak Sulo, setiap kali setelah sholat saya mendoakan anak saya untuk supaya besok bisa menjadi menteri ya. Pak Sulo, setiap habis sholat saya mendoakan anak saya supaya besok jadi menteri ya. Ketika dia oke, ya saya perlukan pada audiens atau ibu-ibu sisanya, Bu, ketika Ibu Siti nanti menyampaikan demikian pada saya harus menjawab apa? Ya, mereka menjawab, ya semoga Allah mengabulkan doa-doanya. Ya oke. Kemudian saya simulasi, Bu Siti ngomong itu tadi, Pak Sulo, setiap habis sholat, ya, saya selalu mendoakan agar anak saya bisa menjadi menteri. Kemudian saya jawab sesuai dengan yang dikarangkan sama ini, tapi ekspresi saya kondisikan begitu ya. Semoga Allah mengabulkan doa-doanya ya. Kemudian pasti